Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak, Kak Fitria. Nah, hari ini kakak akan bahas prediksi soal literasi bahasa Inggris SNBT 2023. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita langsung aja ke pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaannya adalah, which title best summarizes the main idea of the passage? Nah, jadi judul mana sih yang paling baik dalam merangkum ide pokok dari teks berikut ini? Kita baca dulu ya teksnya. When another old cave is discovered in the south of France. Ketika gua tua lain ditemukan di bagian selatan Prancis, it is not usually news. Ini biasanya bukan berita. Rather, sebaliknya, it is an ordinary event. Ini adalah peristiwa yang biasa. Such discoveries are so frequent these days. Penemuan-penemuan seperti ini begitu sering. These days ini berarti akhir-akhir ini. That hardly anybody pays heed to. Sehingga hampir tidak ada orang yang memperhatikannya. Memperhatikan penemuan gua itu ya maksudnya. However, namun, when the Lascaux Cave Complex was discovered in 1940, ketika kompleks Gua Lascaux ditemukan pada tahun 1940, the world was amazed. Dunia dibuat takjub. Painted directly on its walls, terlukis langsung pada dindingnya, were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. Hundreds of scenes, ratusan adegan atau gambaran yang menunjukkan bagaimana orang-orang hidup ribuan tahun lalu. The scenes show, adegan menunjukkan people hunting animals, orang-orang yang memburu binatang atau hewan, such as bison or wild cats. Nah, bison ini artinya banteng ya. Jadi yang diburu itu seperti banteng atau kucing liar. Other images depict birds and most noticeably horses. Gambar-gambar lain menggambarkan burung-burung dan most noticeably, paling dinotis atau paling mencolok yaitu kuda, which appear in more than 300 wall images by far outnumbering all other animals. Jadi yang muncul dalam lebih dari 300 gambar di dinding, far outnumbering. Outnumbering kan melebihi angka ya, keluar dari angka, berarti jauh melebihi dari hewan-hewan lain. Early artists, seniman pada zaman dahulu ya, drawing these animals accomplished. Menggambar hewan-hewan ini, accomplish itu artinya menyelesaikan a monumental and difficult task. Jadi mereka dengan menggambar hewan-hewan pada dinding gua ini, mereka menyelesaikan sebuah tugas yang monumental, berarti bersejarah dan sulit. They did not limit themselves to the easily accessible walls, but carried their painting materials to spaces that required climbing steep walls. Mereka tidak membatasi diri mereka pada dinding-dinding yang mudah diakses, tapi carried their painting materials, membawa bahan-bahan lukisannya ke space atau ruang atau tempat-tempat yang membutuhkan pendakian steep. Ini curam, berarti pendakian dinding-dinding curam. Or crawling, crawling ini merayap atau merayap ke dalam narrow passage, lorong-lorong sempit di Lascaux Complex, di kompleks Lascaux. Unfortunately, sayangnya, the paintings have been exposed to the destructive action of water and temperature change.
Sayangnya lukisan-lukisan ini sudah terekspos atau sudah terkena destructive action. Ini berarti aksi merusak dari air dan perubahan suhu, which easily wear the images away. Nah, wear ini kan biasanya artinya memakai ya. Pada teks ini artinya itu adalah yang dengan mudah merusak gambar-gambar tersebut. Because the Lascaux caves have many entrances, karena gua Lascaux ini punya banyak pintu masuk atau punya banyak celah ya. Air movement has also damaged the images inside. Perubahan atau pergerakan udara juga merusak gambar di dalamnya. Although they are not out in the open air, meskipun mereka tidak di udara terbuka, where natural light would have destroyed them long ago, di mana cahaya alami atau sinar matahari itu akan menghancurkan mereka dari dulu. Many of the images have deteriorated and are barely recognizable. Banyak gambar-gambar yang deteriorated, ini artinya kualitasnya menurun. Berarti bisa juga kita bilang gambar-gambarnya rusak dan barely recognizable, hampir tidak dikenali. To prevent further damage, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, the site was closed to tourists in 1963. Situs ini ditutup untuk wisatawan pada tahun 1963, 23 years after it was discovered, 23 tahun setelah ditemukan. Nah, setelah kita baca dan kita artikan, kita jadi tahu kalau inti atau yang dibahas di teks ini adalah tentang lukisan yang ada di Gua Lascaux. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu hidden prehistoric paintings. Ini artinya lukisan prasejarah yang tersembunyi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. In line 2, the words pace hit to are closest in meaning to. Nah, katanya ada di baris kedua ya. Kata pace hit to ini paling mirip artinya sama apa? Kita lihat ya. Baris kedua. Berarti di sini ya, pace hit to. Such discoveries are so frequent these days that hardly anybody pays heed to them. Penemuan-penemuan seperti ini begitu sering terjadi akhir-akhir ini sehingga tidak ada orang yang memperhatikannya. Nah, pay heed to di sini berarti memperhatikan. Pilihan A itu discovers, ini artinya menemukan. Kalau watches ini berarti menonton, watches TV. Notice, nah notice ini berarti mengetahui atau memberitahu. Kalau buys membeli, kalau found itu menemukan. Nah, kata pace heed to di baris kedua ini juga bisa kita ganti jadi that hardly anybody notice to them. Tidak ada orang yang mengetahuinya, tidak ada orang yang memperhatikannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. In line 5, the word depict is closest in meaning to. Nah, katanya ini sama kayak yang soal sebelumnya. Ada di baris kelima kata depict. Tadi kakak artinya other images depict birds and most noticeably horses. Gambar-gambar lain menggambarkan burung-burung. Berarti arti depict di sini menggambarkan. Kalau show itu menunjukkan, hunt itu berarti berburu atau memburu, count menghitung, draw berarti menggambar, kalau tell berarti memberi tahu. Nah, yang paling mirip artinya dengan kata depict menggambarkan itu adalah show, menunjukkan, berarti menggambarkan, menunjukkan burung-burung. Kenapa nggak tell, memberitahu? Karena kalau kita tell itu lebih ke bicara, jadi kita memberitahunya itu dengan lisan, kita ngomong ke orangnya. Kalau dengan gambar, dia kan nggak ada ngomong ya, nggak ada suaranya. Nah, ini berarti menunjukkan. Kita lanjut ke soal latihannya ya. Soal latihannya ada 2. Di sini clue-nya adalah untuk yang nomor 1, mengapa lukisan di dalam kompleks Gua Lascaux ini disebut sebagai tugas yang sulit. Nah, ini adalah soal literasi ya, tapi di sini nggak kalian baca teksnya langsung dapat, jadi kan harus menyimpulkan sendiri kenapa. Bisa kalian cari ya. Untuk yang nomor 2, berdasarkan teks, apa yang paling mungkin benar tentang daerah di bagian selatan Prancis. Nah, pokoknya tadi kakak udah bantu dengan mengartikan ya. Semoga kalian bisa dapat jawabannya. Mungkin cukup sekian ya pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kakak tunggu jawabannya and see you to the next video.